Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aksaran nasi la yashkurun. Shadaqallahul azim wa maknahu wallahu alam bil murad. Maknanya, wallahu alam, apakah engkau tidak memperhatikan wahai Muhammad terhadap orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya? Mereka berjumlah ribuan orang karena menghindari daripada kematian. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, matilah kalian semua. Maka mereka mati semua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai keistimewaan kepada manusia, sedangkan sayangnya manusia itu sendiri tidak bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Dalam ayat 243 surat Al-Baqarah ini menceritakan tentang wabah ta'un yang sudah terjadi di zaman setelah Nabi Musa wafat. Jadi adanya ta'un yang sekarang terjadi bukan yang pertama kali. Setelah Nabi Musa wafat, digantikan perjuangannya oleh Yusha bin Nun, digantikan lagi oleh Kalib, digantikan lagi oleh Hazkil. Di saat Nabi Hazkil diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdakwah di Bani Israel, terjadi wabah yang sangat dahsyat. Ribuan orang meninggal dunia dalam sehari karena dahsyatnya penyakit tersebut. Selain manusia yang mati, binatang-binatang pun mati karena terserang daripada ta'un. Bagaimana ceritanya? Menurut ahli tafsir, di Bani Israel itu ada suatu kampung yang bernama Kampung Daudan. Tinggallah orang-orang kaya dan orang-orang miskin di kampung Daudan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim ta'un, wabah penyakit yang sangat menular. Akhirnya sebagian daripada penduduk kampung Daudan ini, orang-orang kaya dan pemimpin-pemimpin kampung, meninggalkan kampung Daudan untuk menghindari kematian karena mereka sangat takut dengan kematian. Padahal masalah kematian itu walaupun lari kemana, kalau sudah ajal tetap akan sampai pula kepada orang yang bersangkutan. Tujuan mereka menghindari kematian. Tinggallah orang-orang miskin di kampung Daudan yang tidak punya bekal di perjalanan. Akhirnya mereka tetap bertahan di kampung Daudan. Orang-orang yang tetap memilih menetap di kampung Daudan dari kalangan orang-orang miskin meninggal dunia yang berjumlah 2/3. Sedangkan yang 1/3 lagi tetap hidup. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan ta'un tersebut. Sudah aman, di kampung Daudan tidak ada ta'un lagi. Akhirnya penduduk yang pernah meninggalkan kampung Daudan dari kalangan orang kaya dan pemimpin-pemimpin mereka kembali ke kampung halaman. Apa yang terjadi ketika mereka pulang ke kampung halaman? Melihat mayat-mayat bergelimpangan. Maksudnya makam-makam yang tadinya perumahan menjadi kuburan-kuburan yang sangat banyak sekali. Akhirnya mereka berkata, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita tidak mengikuti jejak kita. Coba kalau mereka ikut sama kita keluar dari kampung Daudan ini, pasti mereka tidak akan bernasib meninggal seperti ini. Mereka bahkan berkata, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim ta'un yang kedua kali, lanakhrujanna ila ardin la waba'a fiha. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim kembali ta'un yang kedua kali, penyakit wabah yang kedua kali, tetap kami akan meninggalkan kampung ini agar tidak mati. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim juga ta'un yang kedua kali. Akhirnya orang-orang kaya dan pemimpin-pemimpin mereka meninggalkan kampung Daudan. Sampailah mereka ke suatu lembah yang dihapit oleh 2 gunung.
Sudah sampai di sana, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat min asfalil ardi wa a'lahu, yang mana malaikat ini adanya di dalam dan di atas tanah. Malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, orang-orang penduduk kampung Daudan yang meninggalkan kampung menghindari kematian, cabutlah nyawanya semua. Lalu para malaikat mencabut nyawa Bani Israel yang meninggalkan kampung Daudan menghindari kematian sebanyak ulufun hadarul maut. Ulufun berarti ini minimalnya 30.000. Ada sebagian ulama ahli tafsir, penduduk kampung yang meninggalkan kampung Daudan ini minimalnya 30.000 orang, maksimalnya sampai 70.000 orang. 70.000 orang ini sekaligus meninggal dunia tanpa penyakit apapun. Selain daripada mereka yang meninggal dunia, binatang-binatang mereka pun mati juga, min goiri ilatin, tanpa ada penyakit. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, sementara di kampung Daudan tidak semua meninggal dunia. Karena apa? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kematian itu rahasia Allah. Walaupun hidup di tengah-tengah taun, tapi Allah Subhanahu wa taala, orang mati itu karena orang yang dikehendaki. Tapi orang yang tidak dikehendaki untuk meninggal dunia tetap bisa hidup walaupun di tengah-tengah taun. Sedangkan orang yang 70.000 ini meninggalkan kampung Daudan yang kedua kali, sehingga mereka diberikan kematian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihikayatkan matinya penduduk kampung Daudan yang meninggalkan kampungnya adalah selama 8 hari 8 malam. Setelah 8 hari 8 malam, akhirnya penduduk Daudan yang tidak meninggalkan kampung bisa menemukan mereka yang tidak bisa berangkat. Kata orang-orang kampung yang tidak bisa berangkat karena memang tidak punya dana, Masya Allah, ini adalah tetangga-tetangga kita yang berjumlah 70.000 orang meninggalkan kampung kita karena menghindari kematian. Ternyata kematian itu tetap ada karena Allah sudah berkehendak. Sedangkan kita walaupun ada di kampung yang penuh dengan taun, tetap Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk tidak mewafatkan kita. Akhirnya kita bisa hidup. Akhirnya mayat-mayat yang berjumlah 70.000 orang ini ditutup dengan seadanya oleh penduduk kampung yang tidak bisa berangkat. Seadanya. Lalu lewatlah ke lembah tempat meninggalnya penduduk Daudan yang meninggalkan kampung itu yang berjumlah 70.000 orang, yaitu Nabi Hizkil. Kata Nabi Hizkil, Masya Allah, ini musibah luar biasa. Sampai ribuan manusia meninggal dunia bukan karena taun, menghindari kematian. Karena pandangan mereka taun sangatlah mengerikan, bisa mencabut nyawa. Padahal ternyata taun itu tidak bisa mencabut nyawa. Yang bisa mencabut nyawa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah menyaksikan tulang-tulang bergelimpangan, tulang-tulang sudah tidak ada dagingnya lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Hizkil. Wahai Nabi Hizkil, katakanlah kepada tulang-tulang, wahai tulang-tulang, berkumpullah. Setelah Nabi Hizkil diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan tulang, akhirnya tulang-tulang yang berserakan itu bisa kembali berkumpul. Dan Nabi Hizkil atas perintah Allah memerintahkan, wahai daging-daging yang sudah lepas dari tulang ini, silahkan kembali ke tulang-tulangmu. Akhirnya daging-daging itu kembali menempel ke tulang-tulang yang sudah berpisah. Setelah tulang berserakan berkumpul lagi, setelah tulang yang tidak ada dagingnya kembali nempel lagi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang 70.000 orang yang meninggal dunia tanpa penyakit bisa hidup kembali. Setelah mereka hidup, mereka berkata, Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Masya Allah. Jadi yakinlah, meskipun kita hidup di tengah-tengah taun, apabila Allah berkehendak meninggal, ya pasti meninggal. Walaupun kita hidup di tengah-tengah taun, Allah tidak menghendaki kematian kita, kita akan tetap hidup. Qul la yusibana illa ma kataballah.
Katakanlah wahai Muhammad, segala sesuatu yang menimpa kita itu hanyalah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mati sudah ada ketentuannya, walaupun hidup di tengah-tengah taun tetap bisa hidup. Mereka juga karena menghindari taun, meninggalkan kampung, tanpa penyakit pun mereka meninggal dunia. Untuk itu sahabat Sena Rahmatul Ummah, wabah atau taun yang terjadi pada saat ini yang melanda dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengangkat taun tersebut. Marilah kita berdoa semuanya. Allahumma dfa wasrif annal bala wal waba wasyada'ida wat taun wal mihan ma dhahara minha wa ma baton min baladina hadza Indonesia khosoh wa min sairil burdanil muslimina amah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.